Bab 1141. Pada saat ini, Tan Yun melangkah maju, menghadap Si Hong Yuan, dan membungkuk, "Saya telah melihat kakek." Bagus. Si Hong Yuan sangat bersemangat, menatap Tan Yun, tetapi semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang menghukum daratan oleh surga sebenarnya adalah menantunya. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, Si Hong Yuan sepertinya berada dalam mimpi dan tidak percaya itu benar. "Saya telah melihat paman," Tan Yun berkata dengan sedikit membungkuk ke arah Si Hong Seng Yuan. Si Hong Seng Yuan tertawa dari telinga ke telinga. "Yuaner, apa yang masih kamu lakukan?" Si Hong Yuan tersenyum dan berkata, "Pegang saudara laki-lakimu yang kedua dan segera pulang. Mari kita bicara tentang apa yang dapat kamu lakukan ketika kamu pulang." Segera setelah Si Hong Yuan kembali ke alam rahasia Si Hong, dia segera memanggil para tetua dan orang-orang klan. Aula kuno Si Hong. Pada saat ini, lebih dari 400 tetua duduk di kursi di kedua sisi aula kuno, menatap Zhong Wu Xiao dengan penuh semangat, yang duduk bersama Si Hong Yuan dan Si Hong Seng Yuan di kursi atas. Pada saat yang sama, dia melihat dengan gembira, 4 putri Tan Yun dan Su Bing di kursi atas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penguasa ayah Seng Zong yang bermartabat saat ini akan menjadi paman dari keluarga mereka sendiri. Selanjutnya, perjamuan selama 1 jam, Tan Yun berbicara dengan gembira dengan semua orang, dan dia senang untuk mengenali leluhur dan kembalinya Zhong Wu Xiao. Setelah persetujuan Zhong Wu Xiao, Si Hong Seng Yuan mengeluarkan silsilah dan menuliskan 4 karakter, Si Hong Xiao, dengan nyaring. "Mulai sekarang, tidak ada Zhong Wu Xiao di dunia, hanya Si Hong Xiao." Ketika jamuan makan selesai, Xiao, Tan Yun, dan keempat wanita itu, ditemani oleh Si Hong Yuan dan Si Hong Seng Yuan, datang ke kamar Si Hong Seng Tian. Setelah Si Hong Seng Tian bangun, Si Hong Yuan memberitahu Si Hong Seng Tian tentang pengakuan darah. Setelah Si Hong Seng Tian mendengar ini, kegembiraannya luar biasa. Dia tahu bahwa dia dan Zhong Wuan memiliki hubungan kulit, tetapi dia tidak mengenal tunangannya, dan kemudian hamil dengan darah dan dagingnya sendiri. Si Hong Seng Tian dan Si Yao, ayah dan anak perempuannya saling mengenal, berpelukan dan menangis bahagia. Setelah waktu yang lama, Si Hong Seng Tian melepaskan Si Yao, mengerutkan kening dan berkata, "Ayahmu tidak tahu tentang ibumu yang sedang mengandungmu. Meskipun ayahmu belum melihat ibumu selama 100 tahun, tetapi ayahmu percaya bahwa ibumu pasti masih hidup. Pasti kakek dan nenekmu yang mengetahui bahwa setelah ibumu hamil ketika dia belum menikah, dia menjadi marah dan mengunci ibumu. Juga, untuk putrimu, mengapa kamu muncul dari pegunungan Canggu di pegunungan hukuman surgawi? Masalah ini hanya dapat ditanyakan di keluarga Zhong Wu." Setelah mendengar ini, Si Hong Xiao mengangguk, matanya yang indah mengungkapkan kebencian yang tak terbendung, dan berkata, "Baiklah, ayah, kamu istirahat dulu, besok kita akan pergi ke keluarga Zhong Wu untuk mencari tahu mengapa aku ditinggalkan." Mendengar itu, Si Hong Seng Tian tidak memilih untuk beristirahat, tetapi mengambil Si Yao, dengan ramah memberitahu Si Yao, dan memberitahu dia tentang masa mudanya dan Zhong Wuan. Suatu malam kemudian, ayah dan anak itu, dari yang asing menjadi akrab, hubungan antara ayah dan anak itu memanas dengan cepat. Pada saat yang sama, Si Hong Seng Tian juga belajar tentang karakter, identitas, dan asal menantunya Tan Yun dari Si Yao. Si Hong Seng Tian cukup puas dengan menantu Tan Yun. Jam keesokan harinya, Tan Yun mengendarai perahu abadi kelas bawah, membawa 5 wanita, Si Hong Yuan, Si Hong Seng Yuan, dan Si Hong Seng Tian menuju wilayah utara jauh di pegunungan Canggu. Di Xianzhou, Si Hong Xiao dan Si Hong Seng Tian terus berbicara, dan wajah mereka yang menakjubkan penuh dengan kebahagiaan. 10 hari kemudian, ketika Xianzhou masih berjarak 30 juta mil dari keluarga Zhong Wu, senyum Si Yao digantikan oleh kecemasan. Dia khawatir ibunya tidak lagi hidup. Pada saat ini, dalam pandangan Tan Yun, keluarga Zhong Wu pasti tidak bisa diserang. Bagaimanapun, keluarga Zhong Wu adalah rumah nenek Si Yao. Selain itu, Tan Yun tidak tahu apakah keluarga Zhong Wu dan keluarga Si Hong benar atau salah. Lagi pula, ketika keluarga Zhong Wu dan keluarga Si Hong masing-masing menerima Excalibur Hongmeng, bukan karena satu pihak mencoba merebut pedang suci pihak lain, tetapi mereka berdua memiliki hantu sendiri. Oleh karena itu, akar penyebab kebencian dua keluarga besar tersebut menjadi alasan mendasar kenapa mertua dan mertua tidak bisa bersama. Oleh karena itu,
Tan Yun berdiri di posisi masing-masing dari dua keluarga besar, semua untuk kepentingan keluarga masing-masing, ini tidak salah. Tapi dalam pikiran Tan Yun, yang salah adalah siapa yang meninggalkan Si Yao di pegunungan hukuman surgawi. Tan Yun memutuskan untuk membalas dendam ini, tidak peduli siapa lawannya. Setelah setengah jam, Tan Yun mengendalikan perahu abadi, terbang jutaan kaki dari lautan awan yang luas, dan akhirnya mendarat di puncak. Di atas puncak, berdiri pisau batu sepanjang 1000 kaki dengan tulisan, "Keluarga Zhongwu, pelanggar mati," tertulis di pisau itu. Pada saat ini, di bawah pisau batu, seorang anak keluarga dari ranah jiwa janin memandang si Hong Seng Yuan yang telah dijarah dari perahu abadi. Dengan ekspresi ketakutan, Patriark Si Hong, mengapa Anda membawa orang ke klan kami? Putra keluarga itu tiba-tiba memotong suaranya dan memandang si Hong Xiao yang terbang menuruni perahu abadi bersama Tan Yun, dan berkata dengan hormat, "Nona, bukankah Anda dilarang oleh Patriark? Bagaimana Anda bisa bersama?" Sebelum kata-kata anak keluarga jatuh, dia menemukan si Hong Seng Tian, dan kemudian meringkuk dan berkata, "Kenapa kamu bersama tuan muda kedua dari keluarga Si Hong?" Anak-anak dari keluarga ini secara langsung mengabaikan keempat putri Tan Yun dan Sen Subing, dan jelas tidak mengenal mereka. Si Yao tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, si Hong Yuan berkata dengan ekspresi suram, "Pergi dan beritahu Patriark Anda bahwa lelaki tua itu akan datang kali ini, dan itu bukan konflik dengan keluarga Zhongwu Anda." Setelah berbicara, suara si Hong Yuan menjadi sedikit lebih keras, "Pergi dan katakan padanya, cucu menantu tua, Tan Yun, penguasa Huangfu Shengzong saat ini, memiliki sesuatu untuk mencarinya." Kata Tan Yun terdengar seperti guntur di benak anak itu. Anak itu tiba-tiba menjadi pucat, menelan ludahnya, dan berkata, "Yang siapa Tan Yun?" Bocah itu jelas ketakutan, dan otaknya tidak cerah. Di depannya, hanya ada 4 pria selain Tan Yun. Selain ketiga pria dari keluarga Si Hong, apakah hanya Tan Yun yang tersisa? "Saya Tan Yun." Tan Yun melangkah maju dan berkata dengan ringan, "Apakah ada masalah?" "Tidak, tidak masalah." Anak itu duduk di tanah dengan ketakutan. Kemudian, setelah bangun, kakinya melunak dan jatuh ke tanah lagi, berteriak dengan suara serak. "Patriark, hal besar itu tidak baik. Penguasa sekte Huangfu Shein, membunuh keluarga Zhongwu kami untuk membalas dendam." Tan Yun menggerakkan sudut mulutnya tiba-tiba, dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, alam rahasia Zhongwu. Istana Zhongwuxian adalah tempat di mana Zhongwu Wei, patriark keluarga Zhongwu, berlatih retret. Pada saat ini, di dalam lonceng psikis besar di atas Aula Zhongwuxian, anak itu ketakutan. Suara bel psikis yang hebat bergema di seluruh dunia rahasia Zhongwu dalam sekejap. Lebih dari 5 juta orang di daerah rahasia Zhongwu panik dan panik setelah mendengar berita pembunuhan Kaisar Huangfu Shengzong. Desir-desir, ratusan sinar cahaya jatuh dari langit, terbang di luar Zhongwu Immortal Hall, dan berubah menjadi 600 tetua dari keluarga Zhongwu. Ada penatua tua dan setengah baya. Mereka semua datang dengan cemas, ingin membuat pamor Patriark Zhongwu. Wow, pada saat ini, seorang pria parubaya dengan keahlian luar biasa terbang di depan para tetua. Orang ini adalah tuan muda dari keluarga Zhongwu, Zhongwu Long, juga kakak tertua dari Zhongwu Wan. Bawahan telah melihat tuan muda. Para tetua buru-buru memberi hormat kepada Zhongwu Long. "Yah, semuanya, jangan panik." Zhongwu Long berkata, "Boom." Pintu istana terbuka, dan kemudian, seorang pria berusia 90 tahun berambut abu-abu dengan sosok suram keluar dari aula peri. Orang tua itu adalah Zhongwu Wei. Zhongwu melihat jam psikis yang hebat, menekan kemarahan di hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Sekte Master Tan, saat itu, Patriark mengirim seseorang untuk menyelinap ke sekte Huangfu Shein. Itu memang kesalahan Patriark." Petik 2. Patriark mengakui bahwa itu disebabkan oleh Patriark, tetapi mata-mata yang dikirim oleh Patriark tidak memengaruhi kaum bangsawan. "Master Sekte Tan, mengapa kamu agresif? Kamu harus membunuh keluarga Zhongwuku." "Sekte Master Tan, ada formasi pertahanan di pintu alam rahasia klanku. Bahkan jika alam eklosion penuh dengan kekuatan besar, itu tidak akan bisa menembus dalam 1 atau 2 tahun. Master Sekte Tan, Patriark ini akan memimpin klan dan memindahkan klan, dan alam rahasia Zhongwu adalah tempat yang diberkati. Patriark ini akan memberikannya kepadamu. Huangfu Shengzong Anda hampir menjadi penguasa benua hukuman surgawi.
Jika Anda tidak ingat penjahatnya, tolong selamatkan keluarga Zhongwu saya. Pada saat ini, Zhongwu Wei telah memutuskan untuk memimpin suku untuk melarikan diri dari alam rahasia Zhongwu melalui rute pelarian di alam rahasia. Setelah dia berbicara, dia melihat perintah para tetua dan berkata, cepat dan kumpulkan semua orang di perahu roh, dan kemudian kita akan melarikan diri. Ayah, tubuh kekar Zhongwu Long bergetar, air mata berkilau di matanya, alam rahasia Zhongwu adalah rumah kita, bisakah kita benar-benar harus melarikan diri? Ya, Patriark. Para tetua menatap dengan cemas. Pada saat ini, suara Tan Yunzi berdering di bel psikis yang besar, Zhongwu Patriark, raja ini tidak di sini untuk menghancurkan keluarga Zhongwu Anda, tetapi untuk membiarkan Si Yao melihat ibunya. Buka pintu alam rahasia. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh Master Sekte hari ini, siapa yang meninggalkan Si Yao saat itu. Mendengar ini, Zhongwu Wei dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi membeku untuk sementara waktu, tidak tahu mengapa. Sekte Master Tan, Patriark ini tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Setelah Zhongwu Wei berbicara, gumpalan kekuatan spiritual diserap ke dalam jam psikis besar di antara jari-jarinya. Segera setelah itu, jam psikis berubah menjadi gambar. Melalui layar, Zhongwu Wei menemukan bahwa 3 ayah dan anak dari keluarga Si Hong, Tan Yun, dan 5 wanita cantik berada di depan gerbang gunung. Tiba-tiba, Zhongwu Wei dan semua orang membuka mata lebar-lebar, mata mereka tertuju pada Si Hong Xiao, dan mereka tidak bisa menjauh lagi. Merindukan, mengapa wanita muda di depan gerbang gunung, dan bagaimana wanita muda itu terlihat lebih muda. Merindukan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat suara. Pada saat ini, mata Zhong Wulong melebar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melihat ke belakang dan menatap Zhongwu Wei dengan takjub, dan berkata, ayah, mungkinkah dia adalah si kecil yang jahat saat itu? Tapi itu tidak benar. Benih jahat kecil itu telah dikirim olehku. Pada saat ini, suara Zhong Wulong masuk melalui bel psikis besar, dan itu di telinga Tan Yun di depan gerbang gunung alam rahasia Zhongwu. Di atas gerbang gunung keluarga Zhongwu, pada saat ini, di jam paranormal yang hebat, gambar Zhongwu Wei, Zhong Wulong dan para tetua juga muncul. Ketika Si Hong Xiao mendengar Zhong Wulong mengatakan bahwa dia adalah spesies kecil yang jahat, dia memucat karena marah. Ketika Si Hong Sengtian melihat putrinya dipermalukan, dia akan marah. Tan Yun di samping tiba-tiba meledak menjadi urat biru, dan berteriak, kamu sialan, siapa jenis kecil yang jahat? Tan Yun melonjak ke langit, dan tiba-tiba merobek tangannya menuju kehampaan. Segera, langit terkoyak, dan pintu rahasia setinggi 800 kaki muncul. Hancurkan untukku. Dengan raungan tajam yang menggetarkan langit, tubuh Tan Yun berguling ke dalam kekuatan Magnificent Heavenly Dao. Mengalir ke lengan kanannya, Tan Yun menarik lengan kanannya dan membanting ke pintu rahasia. Saat berikutnya, adegan yang terjadi mengejutkan Si Hong dan ketiga putranya di luar dunia rahasia. Bang! Wow! Dalam tatapan yang luar biasa dari mereka bertiga, pintu alam rahasia pecah berkeping-keping dengan suara keras, dan berubah menjadi puing-puing yang jatuh dari langit. Ayah dan anak itu terkejut. Mereka tahu bahwa calon suami Si Yao memiliki kekuatan ketujuh dari alam bulu, dan mereka juga tahu bahwa itu sangat kuat. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun begitu kuat sehingga dia dihancurkan dengan pukulan, yang disebut kesempurnaan agung Eclosion Realm, sebuah pintu rahasia yang tidak akan rusak untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, Zhong Wulong, terutama Zhong Wulong, benar-benar ngeri. Dia tidak menyangka kata-katanya sendiri akan membuat Tan Yun marah. Yang lain juga panik. Mereka mengira bahwa Si Hong Sengtian menemukan putrinya dan membawanya ke Zhong Wuan. Mereka bahkan tidak menganggap Si Hong Xiao sebagai wanita Tan Yun. Detik berikutnya, Tan Yun, yang terbakar amarah, menggunakan langkah sucinya, berkedip sangat cepat dari kehampaan, dan melintasi 20.000 mil kehampaan dengan setiap kilatan. Sen Subing, Nangong Yukin, Tantai Xianer, Tang Mengki, berubah menjadi 4 bayangan indah dan mengikuti. 3 ayah dan putra keluarga Si Hong berada dalam kondisi rendah, jadi mereka berada di akhir, sementara Si Yao menemani mereka dan terbang menuju istana abadi Zhongwu bersama. Setelah beberapa napas, Tan Yun pertama kali muncul di langit di atas Zhongwuxian Hall, dengan merendahkan menatap Zhong Wulong, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan. Ingatlah raja ini, Si Yao bukan kejahatan kecil, dia adalah tunangan dari ini, raja. Terjebak.
Tan Yun menghilang di udara, dan muncul di tanah pada saat berikutnya, menamparkan wajah Zhong Wulong dengan tamparan. Engah. Zhong Wulong mengeluarkan seteguk darah dan merasakan dunia berputar. Dia terpompa pergi, menabrak pintu aula dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah. Seluruh wajah bengkak seperti kepala babi. Zhong Wulong ketakutan. Dia jatuh ke tanah, gemetar ketakutan, dan tidak berani bangun. Tapi Zhong Wei, dan ratusan tetua keluarga Zhong Wu, melihat Tan Yun pembunuh di depan mereka. Pada saat ini, mereka ngeri dan jelas, menghadap Tan Yun, mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka ingin melarikan diri ketika Tan Yun menyerang pintu alam rahasia. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pintu alam rahasia akan rapuh dan menyedihkan di bawah pukulan Tan Yun, dan mereka tidak akan dapat menciptakan waktu untuk melarikan diri. Master Sekte Tan, ada yang ingin kamu katakan dengan baik. Zhong Wei gemetar, wajahnya pucat. Tan Yun berkata dengan dingin setelah mendengus dingin, di mana ibu mertuaku Zhong Wuan? Aku tua, aku tertahan di paviliun Wanxian. Zhong Wu gemetar karena gemetar, yang tua, lepaskan Waner. Zhong Wei ingin berbalik saat dia berbicara, tetapi Tan Yun berteriak, tunggu. Zhong Wei segera berhenti dan menatap Tan Yun dengan bingung. Tan Yun mengabaikan Zhong Wei dan menunggu ayah mertuanya tiba. Tidak lama kemudian, ayah dan anak Xiao dan Si Hong terbang di belakang Tan Yun. Mata Tan Yun tiba-tiba berkedip dengan cahaya merah yang aneh, setelah menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan Zhong Wei, dia menunjuk Zhong Wulong yang jatuh ke tanah, dan berkata dengan suara yang dalam, katakan. Setelah ibu mertuaku melahirkan Xiao, ya apakah dia ingin membunuh Xiao, kan? Ya, Zhong Wei berkata dengan ekspresi membosankan. Siapa lagi selain dia? Tan Yun mengepalkan tinjunya dan mencicit. Dan saya, Zhong Wei berkata dengan jujur, ketika saya kemudian mengetahui bahwa Xiao Nianzong terbunuh, saya sangat senang. Karena dia adalah aib keluarga Zhong Wu saya, aib yang tidak bisa dihapus. Mendengar ini, Si Hong Xiao menatap Zhong Wei dengan mantap, dengan 3 poin kesedihan dan 7 poin ketidakpedulian di matanya. Dia tidak menangis, karena dalam hatinya, dia telah menolak kenyataan bahwa lelaki tua itu adalah kakeknya. Oke, sangat bagus. Tan Yun tersenyum marah, mengapa Xiao, bayinya, muncul di pegunungan hukuman surgawi? Aku tidak tahu. Zhong Wei berkata. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba memandang Zhong Wulong dan berkata, pegunungan Canggu jauh dari pegunungan hukuman surga. Bahkan jika itu adalah orang yang kuat di alam eklosion, itu akan memakan waktu 3 tahun untuk terbang. Lalu bagaimana caranya? Xiao, seorang bayi, muncul di Heaven Punishment Mountain. Zhong Wulong tampak kusam dan berkata, pada awalnya, saya tidak tahu bahwa saudara perempuan saya sedang mengandung seorang anak. Setelah saudara perempuan saya dikurung, dia berkolusi dengan pengurus rumah tangga tua dan meminta pengurus rumah tangga tua untuk membebaskannya. Lalu, saudara perempuanku mencuri perahu roh senjata abadi tingkat tinggi leluhur, dan mengatur perahu roh untuk melarikan diri dari keluarga. Setelah saya belajar, saya mengejar perahu roh leluhur lainnya dengan penatua agung. Kakakku dan pengurus rumah tangga tua, setelah melarikan diri dari pegunungan Canggu sepanjang jalan, mereka panik dan mengendarai perahu roh untuk melarikan diri. Dengan cara ini, ketika saya tanpa sadar melarikan diri keluar pegunungan hukuman surgawi, saudara perempuan saya akan melahirkan dan memohon saya untuk melepaskannya. Aku pura-pura setuju, tapi setelah menaiki perahu roh kakakku melahirkan seorang bayi perempuan. Saya ingin membunuh bayi perempuan itu, tetapi pengurus rumah tangga tua itu mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, jadi saya mulai berkelahi dengan pengurus rumah tangga tua itu. Kakakku menggendong bayi perempuan itu dan melarikan diri ke pegunungan hukuman surgawi, dan aku memerintahkan penatua agung untuk membunuh bayi perempuan itu. Setelah saya membunuh kepala pelayan tua, tetua membawa kembali saudari yang tidak sadarkan diri dari pegunungan hukuman surgawi. Penatua memberitahu saya bahwa bayi perempuan itu terbunuh. Beginilah kejadiannya. Mendengar ini, Tan Yun melegakan murid Dewa Hongmeng, dan dia mengarahkan jarinya ke Zhong Wulong dengan kejam, dan berkata dengan marah, ngomong-ngomong, si Yao juga darah dan daging saudara perempuanmu sendiri, dan keponakanmu, bagaimana kamu bisa menanggungnya? Kirim penatua yang hebat untuk memulai. Berlututlah pada si Yao. Zhong Wulong menatap tatapan kanibalisme Tan Yun, kakinya melunak,
dia berlutut di depan Si Hong Xiao, dan berkata dengan air mata, Xiao, keponakanku. Kamu diam? Aku tidak punya paman besar sepertimu. Si Hong Xiao sangat marah sehingga tubuhnya sering gemetar, kamu telah menyebabkan aku dan ibuku terpisah satu sama lain selama ratusan tahun. Aku tidak sabar untuk membunuhmu. Xiao, cucu buyut kakek. Zhong Wei meneteskan air mata berlumpur dan berkata dengan ekspresi panik, ngomong-ngomong, dia juga pamanmu, kamu tidak bisa membunuhnya. Diam untukku. Si Hong Xiao menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dia menatap Zhong Wei dan berkata dengan dingin, kamu mengatakan dengan mulutmu sendiri bahwa kamu sangat senang mendengar bahwa aku terbunuh. Dalam hatimu, kamu menganggapku memalukan bagi keluarga Zhongwu, spesies jahat kecil di hatimu. Si Hong Xiao menjadi marah, membalikkan tangannya, menempelkan pedangnya ke leher Zhong Wei, bilah yang tajam menembus kulit Zhong Wei, dan setetes darah keluar dari lukanya. Jangan, jangan bunuh aku. Zhong Wei ketakutan dan tak berdaya. Nada bicara Si Hong Xiao tidak mengandung sedikit pun emosi, kamu bisa mendengarku dengan jelas, Si Hong Xiao tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhongwu. Kamu bukan kakekku, tidak sekarang, tidak di masa depan, tidak akan pernah. Dengarkan dengan jelas. Zhong Wei dengan gemetar berkata, dengarkan dengan jelas. Bawa aku menemui ibuku sekarang. Si Hong Xiao berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Zhong Wu berkata dengan prestisius, sambil berkeringat dingin, dia berbalik dan berjalan menuju paviliun Wanxian di belakang Aula Zhongwuxian. Si Hong Xiao mengikuti Zhong Wei untuk 2 langkah, lalu tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Zhong Wulong yang berlutut di tanah, dan tidak diragukan lagi berkata, berlutut di sini selama 3 hari 3 malam penebusan. Jika Anda berani bangun, saya akan membunuhmu. Ya, Zhong Wulong berkata, sangat takut. Si Hong Xiao mengamati ratusan tetua dengan dingin dan berkata, siapa tetua agung itu? Saya. Pada saat ini, Zhong Wuhe, yang tampaknya berusia 70-an, berjalan keluar dengan gemetar dari kerumunan. Kenapa kamu tidak membunuhku saat itu? Si Hong Xiao bertanya dengan nada lembut. Zhong Wu selamat dan berkata dengan tulus dan jujur, kamu tidak bersalah, orang tua itu benar-benar tidak bisa. Tuan muda telah memerintahkanmu untuk mati. Ketika lelaki tua itu bingung, dia menemukan seorang pemburu berburu di pegunungan, jadi dia diam-diam menempatkanmu di sarang serigala di pegunungan. Orang tua itu membawa ibumu pergi setelah dia tahu tangisanmu dan menarik perhatian pemburu. Mendengar ini, Si Hong Xiao dengan penuh rasa terima kasih menatap Zhong Wuhe, dan berkata dengan lembut, mengapa liontin giok Phoenix darah itu pada saya? Oh, Zhong Wuhe menghela nafas, saya harap suatu hari, Anda dapat menemukan ibumu melalui liontin giok Phoenix darah. Setelah ibu dan putrinya bersatu kembali, lelaki tua itu memakainya di lehernya ketika dia tidak sadarkan diri. Liontin giok darah Phoenix dikenakan di leher bayimu. Si Hong Xiao menghadap Zhong Wuhe dan membungkuk dalam-dalam, terima kasih karena tidak membunuhmu saat itu. Aku tidak bisa. Zhong Wuhe buru-buru berkata, meskipun lelaki tua itu tidak mau memisahkan ibu dan anak perempuanmu, lelaki tua itu tidak memiliki cara yang lebih baik pada saat itu, jadi dia hanya bisa melakukan itu. Si Hong Xiao mengklik kepalanya dan berkata, apakah ibuku tahu bahwa aku ada? Aku tidak tahu. Zhong Wuhe melirik dengan sedikit ketakutan, dan Zhong Wulong, yang berlutut di tanah, berkata lagi, saya juga berpikir untuk memberitahu wanita itu tentang hidup Anda, tetapi saya khawatir wanita itu akan merindukanmu dan merindukanmu. Mulut. Begitu kamu hidup, kamu akan diketahui, oleh Tuan Muda dan Patriark bahwa mereka tidak hanya akan membunuhku, tetapi mereka juga akan menemukan rumah pemburu di pegunungan hukuman surgawi dan membunuhmu. Aku sudah memikirkan hari ketika Patriark tidak akan lagi memenjarakan wanita itu, dan kemudian diam-diam memberitahu wanita itu untuk membiarkan wanita itu menemukanmu. Sekarang setelah kamu kembali, aku akan merasa nyaman. Setelah mendengar ini, Si Hong Xiao dengan sungguh-sungguh memberi selamat kepada Zhong Wu atas masalah ini, dan setelah berterima kasih lagi padanya, mengikuti Zhong Wei bersama Tan Yun dan yang lainnya ke paviliun Wanxian. Gerbang paviliun Wanxian telah diselimuti larangan selama ratusan tahun. Dalam hati Si Hong Sengtian, ketika dia memikirkan istrinya tanpa pendamping, yang telah menjalani hari yang gelap selama ratusan tahun, hatinya berdarah, dan hatinya terpelintir. Hal yang sama berlaku untuk Si Hong Xiao, pikirannya tentang kehilangan, kesedihan,
dan kesedihan terjalin, dia menahan untuk tidak membiarkan dirinya menangis. Air mata menetes. Pada saat ini, setelah Zhong Wei membuka pengekangan, menghadap pintu paviliun yang tertutup, dia berbisik, "Waner, datang menemuimu untuk ayahku." Kemudian, suara acuh tak acuh, keji, tapi menyenangkan datang dari kabinet, "Ayah. Saya tidak punya ayah. Ayah saya sudah meninggal ketika saya dikurung di sini. Saya ingat dengan sangat jelas bahwa saya dipenjara selama 105 tahun, dan ayah saya, kakak laki-laki saya, keluarga saya, dan orang-orang saya telah meninggal selama 105 tahun." Setelah mendengar ini, Zhong Wei meninggalkan air mata penyesalan, "Putri, untuk ayah, saya tahu bahwa saya salah, dan untuk ayah, ini akan membawa Anda keluar." Tanpa menunggu kata-kata Zhong Wei jatuh, suara wanita marah histeris tiba-tiba terdengar di kabinet, "Jangan panggil putriku. Aku tidak punya ayah. Kamu, lelaki tua yang kejam, mencegah suamiku dan aku bertemu, dan juga menyebabkan kematian putriku yang baru lahir. Kau tinggalkan aku, tinggalkan aku." Pada saat ini, di paviliun, seorang wanita yang sangat mirip dengan si Hong Xiao berdiri tegak. Dia berusia sekitar 25 dan 6 tahun, seperti si Hong Xiao yang tampaknya dewasa. Wanita itu adalah ibu Xiao, Zhong Wuan. Sekarang hanya basis kultivasi alam jiwa ilahi tingkat ke-6. Dia memisahkan pintu paviliun dan mampu membuat orang di luar merasakan kemarahan di hatinya. Memikirkan putrinya terbunuh membuat hatinya sakit. Putri adalah hatinya. Dia telah terbangun dari mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya selama ratusan tahun. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena gagal melindungi putrinya. Dia membenci dirinya sendiri karena memiliki saudara laki-laki dan ayah yang kejam. Tidak, tepatnya, seperti yang dia katakan, ayah dan kakak laki-laki tertua yang mencintainya di dalam hatinya sudah mati. Semuanya mati. Memikirkan putrinya, dia menutup matanya, air mata menembus belenggu kelopak matanya, dan di wajah Chen Yuloyan mencicit. Dengan dorongan perlahan dari pintu, seberkas cahaya melesat ke kelopak matanya yang tertutup dari luar pintu paviliun yang terbuka. Keluar. Zhong Wuan masih memejamkan matanya, tidak ingin melihat Zhong Wei lagi, dia berteriak sambil menangis. "Waner, ini aku." Namun, ketika suara laki-laki gemetar yang akrab, tetapi tidak dikenal terdengar, tubuh tinggi Zhong Wuan tiba-tiba bergetar. Suara itu familiar karena pemilik suara itu adalah pria yang dia tunggu-tunggu. Alasan keanehannya adalah karena dia sudah terlalu lama tidak mendengar kata, "Waner," penuh kasih sayang. Dia perlahan membuka matanya yang indah, tetapi melihat pangeran menawan di hatinya sendiri. Menghadap matahari, tubuh gemetar melangkah ke paviliun, dan berjalan ke arah dirinya sendiri. "Seng Tian, akhirnya aku melihatmu." Zhong Wuan langsung mengaburkan penglihatannya dengan air mata, menatap si Hong Seng Tian dengan lembut, dan berkata dengan lembut, "Meskipun saya tahu bahwa saya memiliki halusinasi, saya masih merasa sangat bahagia." Zhong Wuan tidak melangkah maju untuk menyentuh si Hong Seng Tian karena dia takut suaminya akan menghilang menjadi gelembung. "Waner, kamu tidak berhalusinasi." Si Hong Seng Tian mengaburkan penglihatannya dengan air mata, dan tiba-tiba memeluk Zhong Wuan di tangannya, menangis seperti anak kecil, "Ini aku. Aku benar-benar datang untuk melihatmu. Aku datang untuk membawamu pulang." Zhong Wuan sangat bersemangat untuk waktu yang lama sehingga dia tidak bisa mengendurkan inderanya. Setelah dia tercengang beberapa saat, ketika dia menemukan bahwa orang yang memeluknya adalah pria yang telah dia nantikan selama ratusan tahun, dia menangis dengan gembira, "Wow! Surga suci benar-benar kamu. Kupikir kamu tidak menginginkan Waner lagi. Wow, kenapa kamu ada di sini sekarang? Tahukah kamu, Waner menunggumu? Aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi." Si Hong Seng Tian memegang Zhong Wuan dan terus berkata, "Maaf." Zhong Wuan tiba-tiba menangis, "Surga suci, akulah yang harus meminta maaf. Setelah kami terpaksa berpisah, saya mencuri perahu roh leluhur keluarga dan ingin menemukan Anda, tetapi saudara lelaki saya yang kejam memimpin pengejaran. Petik 2. Aku takut itu akan menyakitimu, jadi aku tidak pergi ke tempat pertama kali kita bertemu, tetapi ketika aku dalam pelarian, aku menemukan bahwa aku sedang mengandung anakmu. Kemudian, kepala pelayan tua dan saya melarikan diri ke pegunungan hukuman surgawi. Saya melahirkan seorang putri. Kepala pelayan tua itu dibunuh oleh kakak laki-laki saya. Dan anak kita, anak Wu, dibunuh oleh yang lebih tua." Zhong Wuan menangis memilukan,
Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf, aku tidak berguna, aku belum bisa melindungi anak-anak kita. Wow, mendengar ini, si Hong Xiao di luar paviliun melangkah ke paviliun Wan Xian dengan bunga pir di wajahnya. Tan Yun dan yang lainnya tetap berada di luar paviliun. Tan Yun dan yang lainnya tahu bahwa pada saat ini ketika keluarga itu bersatu kembali, dia memandang si Hong Yuan dan yang lainnya dan berkata, kami akan pergi dari sini untuk sementara. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya memandang paviliun Wan Xian dari kejauhan, tidak ingin mengganggu keluarga yang bersatu kembali. Di dalam paviliun, si Hong Sengtian memegang wajah Zhong Wuan, memandang Zhong Wuan yang tertekan, dan menghibur, Waner, jangan menangis, putri kami tidak hanya tidak mati, tetapi sekarang dia datang kepadamu untuk mengakuinya. Apa? Apa? Zhong Wuan menangis, surga suci, kamu berbohong padaku, anak kita telah dibunuh oleh yang lebih tua. Sebelum Zhong Wuan selesai berbicara, dia dipotong oleh teriakan, ibu. Zhong Wuan tercengang sejenak, mengguncang tubuhnya dan melihat ke samping, dia melihat seorang wanita yang persis sama seperti ketika dia masih muda, berjalan ke arahnya sambil menangis. Surga suci, apa ini? Ini. Zhong Wuan terkejut dan gemetar. Kemudian, si Hong Sengtian memberitahu Zhong Wuan tentang kegagalan membunuh Xiao oleh tetua keluarga Zhong Wu. Setelah mendengar seluk-beluk masalah itu, Zhong Wuan hampir pingsan karena kegembiraan, dan akhirnya ibu dan anak itu berpelukan dan menangis. Waktu berlalu, dan 1 jam kemudian, Zhong Wuan membawa Xiao dan si Hong Sengtian, dengan senang hati melangkah keluar dari gerbang tempat dia dipenjara selama ratusan tahun. Pada jam ini, Zhong Wuan mempelajari proses pertumbuhan Xiao. Ketika dia mengetahui bahwa Xiao masih muda, orang tua angkatnya meninggal. Dia berterima kasih kepada orang tua angkat Xiao. Pada saat yang sama, dia merasa sedih dan peduli pada putrinya. Jika dia tidak diselamatkan oleh Tang Xinying yang baik hati ke Huang Fu Shengzong, putrinya sendiri. Putrinya telah mati kelaparan. Ketika dia mengetahui putrinya, tidak hanya setelah Huang Fu Shengzong menjadi murid jenius, tetapi juga penguasa saat ini Tan Yunyuan seumur hidup, dia bangga padanya. Ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki menantu laki-laki, dia juga melepaskan masa depan putrinya. Ketika dia mengetahui bahwa menantunya seperti dewa dari benua hukuman surgawi, dia tersenyum tulus. Wow, Tan Yun terbang di depan Zhong Wuan di udara, dan berkata, menantu laki-laki saya telah melihat ibu mertuanya. Segera, Shen Subing, Namong Yukin, Tang Mengguo, dan Tante Xianer terbang di samping mereka, dan berkata kepada Zhong Wuan, saya telah melihat bibi saya. Oke, mari kita bebaskan upacara. Zhong Wu berkata dengan sopan, menatap Tan Yun, dengan ekspresi serius, kamu tidak diizinkan memperlakukan putriku dengan salah di masa depan. Itu ibu mertua. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Zhong Wei juga terbang di samping Zhong Wuan, tiba-tiba berlutut di depan Zhong Wuan, mengaku, putri, sangat salah menjadi seorang ayah, jadi maafkan Anda karena menjadi seorang ayah. Tatapan acuh tak acuh Zhong Wuan menyapu Zhong Wei, matanya seperti melihat orang asing. Dia mengabaikan Zhong Wei, tetapi tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap si Hong Sengtian berkata, surga, bagiku, ini bukan rumahku, tetapi gua es yang dingin dan tanpa ampun. Ayo bawa pulang putri kita, keluarga si Hong adalah rumah kita. Ada juga Patriark Zhong Wu, aku tidak akan pernah memaafkanmu sampai aku mati. Setelah itu, Zhong Wuan sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera melepaskan indera spiritualnya, dan menemukan Zhong Wulong berlutut di luar aula peri Zhong Wu. Tiba-tiba, mata Zhong Wuan mengungkapkan niat membunuh. Dia memimpin si Hong Xiao dan semua orang ke Zhong Wulong. Memanggil. Jari-jari Zhong Wuan berkedip di antara cincin alam semesta, pedang terbang muncul di tangannya dan menekan leher Zhong Wulong. Kakak, jangan. Zhong Wulong ketakutan. Ketika dia ingin melarikan diri, dia melihat Tan Yun di sebelah Zhong Wuan, menatap dirinya sendiri. Jadi dia menyerah berlari untuk hidupnya dan menatap Zhong Wuan dengan memohon, kakak, tolong maafkan aku. Waner, tidak, dia adalah saudaramu sendiri. Pada saat ini, Zhong Wei jatuh dari langit dan berlutut di samping Zhong Wuan. Zhong Wuan sepertinya memikirkan sesuatu dan menangis dan berkata, pelayan tua itu memperlakukanku sebagai miliknya. Ketika dia dibunuh oleh pedang Zhong Wulong, aku bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Adapun kamu,
Patriark Zhongwu, tidak membunuhmu adalah konsesi terbesarku. Yang paling aku cintai adalah keluarga Zhongwu, dan sekarang juga keluarga Zhongwu yang paling aku benci. Setelah itu, Zhongwuan menusuk tenggorokan Zhongwulong dengan tiba-tiba. Bunuh dengan satu pedang. Ketika dua janin abadi Zhongwulong terbang keluar dari mayat, dia memohon belas kasihan, "Kakak, saya benar-benar salah. Tolong jangan bunuh janin abadi saya. Beri saya kesempatan untuk mengambil." Yang lain, Zhongwuan masih acuh tak acuh, "Demi hubungan darah, aku tidak bisa menghancurkan jiwamu dan memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi, tetapi janin abadimu harus mati." Setelah itu, Zhongwuan memotong dua janin abadi Zhongwulong dengan satu pedang. Nak, Zhongwuwei menangis dalam hatinya dan menutup matanya. Zhongwuan memandang sesepuh keluarga Zhongwu, matanya bersyukur dan berkata, "Si Yao telah mengejutkan saya di hadapan Anda dan memberitahu saya bahwa Si Yao dimasukkan ke dalam sarang serigala. Terima kasih. Tanpamu, aku akan benar-benar kehilangan putriku." Grand Elder Zhongwuhe membungkuk dan berkata, "Nona sopan, bawahan hanya bertindak dengan hati nurani dan meminta hati nurani yang bersih." "Oke, kata yang bagus." Tan Yun memuji matanya, "Ikutlah denganku. Keluarga Zhongwu tidak lagi cocok untukmu. Karena kamu dan mereka bukan tipe orang yang sama, jika kamu membiarkan urusan Si Yao terjadi, seluruh keluarga Zhongwu akan tahu bahwa tidak ada tempat untukmu." Mendengar ini, Zhongwu melihat sekeliling keluarga dengan ragu-ragu. Dia tahu bahwa Tan Yun benar. Meskipun dia tidak ingin meninggalkan keluarga, itu memang tidak cocok baginya untuk tinggal di sini. "Terima kasih sudah menerima." Zhongwuhe tampak bersyukur. "Tidak, aku tidak mengajakmu masuk, tapi mengundangmu." Tan Yunxing berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, "Kamu adalah dermawan tunanganku. Mulai sekarang, kamu dapat kembali ke Huang Fusengsong. Kamu dapat berlatih keras." Pada saat ini, Tan Yun berkata, "Ayah mertua, ibu mertua, tunggu sebentar, ada beberapa hal yang perlu ditangani oleh menantu saya." Kemudian, Tan Yun memandang Zhongwuwei dan berkata tanpa ragu, "Di mana Excalibur yang keluargamu dapatkan di tanah abadi lebih dari 80.000 tahun yang lalu?" Mendengar pertanyaan Tan Yun tentang Excalibur, Zhongwuwei menatap Tan Yun dengan dingin, "Jadi kamu sedang melihat Excalibur klan kita?" "Tan Yun, patriark ini memberitahu Anda bahwa patriark ini telah kehilangan putra satu-satunya. Pedang ilahi milik klan Zhongwu saya, Anda tidak ingin mengambilnya." Mendengar ini, Tan Yun menekan amarah di hatinya, menggunakan murid Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Zhongwuwei, dan bertanya, "Bawa aku untuk menemukan pedang dewa." "Ya." Ekspresi Zhongwuwei membosankan, dan kemudian dia melayang ke udara, dan setelah terbang ribuan mil dengan Tan Yun, dia naik ke gunung yang megah dan datang ke sebuah gua besar. Namun, di dalam gua, sebuah pedang berkabut dan hampir transparan berdiri tegak. Tan Yun sekilas tahu bahwa pedang ini adalah atribut waktunya sendiri dari pedang besar, berlalu. Tan Yun tampak bersemangat, dengan cepat mengorbankan aliran pedang ilahi, dan mengumpulkan aliran ke kedalaman pikirannya. Selanjutnya, murid Dewa Hongmeng diangkat. Ketika Zhongwuwei menemukan bahwa Excalibur hilang, gelombang badai muncul di hatinya. Dia menatap Tan Yun dengan kaget dan marah dan berkata, "Excalibur tidak bisa ditaklukkan sama sekali, bagaimana kamu melakukannya? Berikan Excalibur itu padaku, kembalikan padaku." Menghadapi omelan, Tan Yun tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, "Kamu akan mengingatku bahwa pedang suci itu milikku. Jika bukan karena hubungan darahmu dengan Si Yao, aku benar-benar ingin membunuhmu dengan pedang. Kamu mengoceh lagi, aku berjanji akan membunuhmu." Zhongwuwei melihat kemarahan Tan Yun, dan gemetar seluruh, dan berkata dengan gemetar, "Sekte Master Tan tenang, saya tidak akan mengatakannya, saya tidak akan mengatakannya." Tan Yun berhenti dan berkata, "Ingat, biarkan keluarga Zhongwu Anda melakukannya sendiri. Jika suatu hari menjadi gelisah, saya akan melakukan apa yang saya katakan, keluarga Zhongwu Anda akan berakhir dengan keluarga Qili." Setelah itu, Tan Yun meninggalkan gua dan terbang keluar dari alam rahasia Zhongwu dengan semua orang, dan terbang menuju alam rahasia Sihong. Setelah Zhongwuwei kembali ke para tetua, dia berkata kepada salah satu tetua, "Penatua kedua, Anda harus pergi ke keluarga Qili untuk melihat apa yang terjadi." Bawahan patuh. Orang tua itu buru-buru pergi. Setelah setengah bulan,
Lelaki tua itu kembali dan memberitahu Zhong Wei dengan ekspresi ketakutan tentang ketidakberdayaan jutaan keluarga Qili. Zhong Wu sangat ketakutan hingga tubuh lamanya bergetar. Pada saat ini, Si Hong Sengtian, Zhong Wuan, dan semua anggota senior keluarga Si Hong mengirim Tan Yun, 5 putri, dan Zhong Wuhe di depan gunung alam rahasia Si Hong. Sebelum pergi, Tan Yun memberitahu Si Hong Sengtian dan Zhong Wuan bahwa dia akan menjaga Si Yao agar mereka tidak khawatir. Mereka juga memberitahu mereka bahwa pasti ada pertempuran sengit antara Huang Fu Shengzong dan Liu Tian Suangong dalam beberapa tahun terakhir, dan mengatakan kepada mereka untuk tidak pergi ke pegunungan Tianpu. Tan Yun memberitahu ayah mertuanya dan ibu mertuanya bahwa dia akan membuka terowongan ruang waktu dari alam rahasia Huang Fu ke alam rahasia Si Hong setelah perdamaian. Pada akhirnya, Tan Yun mengendarai perahu abadi bersama kelima putri dan Zhong Wuhe. Butuh 20 hari untuk terbang keluar dari pegunungan Canggu dan melaju menuju pegunungan hukuman surgawi. Dalam perjalanan, Tan Yun berharap untuk kembali ke pegunungan hukuman surgawi dalam 8 bulan. Selama periode itu, Tan Yun dan 5 wanita memasuki menara masing-masing untuk berlatih. Waktu terbang seperti panah, dan dalam sekejap mata, ketika Tan Yun mengendarai perahu abadi muncul di pintu masuk luar pegunungan Tianpu, dia tidak tahu bahwa Huang Fu diam-diam di luar, dan ada dunia yang mengguncang, pertempuran tiada taraf terjadi. Pada saat ini, pintu rahasia telah dihancurkan oleh kekuatan eksternal yang kuat. Dalam kekosongan di luar rahasia Huang Fu, kera iblis pembunuh langit 900 Zhang memar di sekujur tubuhnya saat ini, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas luka besar yang mengejutkan. Mati semua untukku. Itu memancarkan nafas tahap ke-10 kedewasaan, menari dengan tongkat raksasa hitam, dan membombardir tubuh 6 tetua berbulu. Boom! Boom! Segera, tubuh 6 tetua pecah berkeping-keping dari kehampaan. Setelah janin peri lolos dari kabut darah, dia berteriak histeris, "Bantu Tuan Istana! Tuan Istana, tolong! Petik 2 titik 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 petik 2." Teriakan 6 lelaki tua untuk meminta bantuan berhenti tiba-tiba, dan dimusnahkan oleh abu terbang yang diledakkan oleh kera iblis pembunuh langit. Setelah itu, kera iblis pembunuh langit memegang tongkat hitam besar dan membunuh ke arah Sangguan Yi, penguasa istana dari istana mendalam 6 surga yang bertarung dengan iblis, naga emas dan singa, dan pertempuran sengit. Betul sekali, Sangguan Yi yang menyerang Huang Fu Shengzong kali ini. Setengah hari yang lalu, Sangguannya memimpin 432 tetua istana di alam bulu dari istana mendalam 6 surga untuk membunuh rahasia Huang Fu di luar, dan menggunakan jimat peri kelas menengah yang sebenarnya untuk menerobos dunia rahasia. Sebelum pelanggaran, Tuoba Yingying, yang telah kembali dari luar pegunungan Tianpu dan Suzhen dan Xian, segera memimpin situasi keseluruhan dan memberitahu semua orang di 4 area rahasia Murong, Eternal, Sensun, dan Huang Fu untuk melewati waktu dan terowongan ruang angkasa untuk mencapai akhir. Nan Xianshan. Namun, Tuoba Yingying memimpin Suzhen, Xian, kera iblis pembunuh surga, singa naga emas, Moer, dan raja beruang naga Tianluo, dan menghancurkan alam rahasia Huang Fu, dan bertarung sengit dengan musuh yang menyerang. Sekarang Tuoba Yingying, Suzhen, dan Xian adalah tahap ke-7 dari alam eklosion. Pembunuh surga, singa naga emas, Moer, dan raja beruang naga langit semuanya adalah orang dewasa tingkat 10. Pada saat ini, perang Peerless telah berlangsung selama 10 jam. Area puluhan juta mil di pegunungan Tianpu telah hancur saat ini. Setelah beberapa saat, di atas pegunungan yang luas, kera Sky Killer yang terluka bergabung dalam pertempuran untuk mengepung Sangguannya. Pada saat ini, kera iblis, naga emas dan singa, dan iblis bertarung dengan Sangguannya di langit. Saat ini, tubuh naga emas dan singa dewa setinggi 900 kaki, ditutupi dengan luka dengan tulang yang dalam, dan mulutnya terus-menerus berlumuran darah. Cedera Moer bahkan lebih serius. Pada tubuh naga setinggi 2000 kaki, potongan sisik naga hitam yang tak terhitung jumlahnya patah, dan beberapa bahkan jatuh, terutama luka sepanjang 100 kaki di perutnya, yang mengejutkan. Naga emas, singa, dan iblis terluka parah, dan semua lukanya terluka oleh Sangguan Yi, yang berada di alam eklosion. Di sisi lain, Sangguannya, menghadapi pengepungan 3 binatang, tidak hanya tanpa cedera, tetapi juga jelas berdiri di atas angin. Namun, Sangguannya sangat marah saat ini, karena hanya 20 tetua dari alam bulu yang dia bawa meninggal dikejar oleh beruang bau. Kalian 3 binatang buas, dan semua orang di Huang Fu Shengzong mendengarkan,
Penguasa istana ini tidak hanya akan membiarkan kalian semua mati, tetapi juga akan menemukan murid-murid Huang Fu Shengzong untuk membunuh mereka, dan membalaskan dendam para tetua istana enam surgawiku. Mata sangguannya mengungkapkan kemarahan yang mengerikan, dia keluar dari kehampaan, dan setelah menghindari serangan kera iblis, dia dengan tegas berkata, naga iblis, matilah. Sutra Enam Surga Kaisar Jiwa muncul. Tiba-tiba, sesosok wanita dengan tinggi ratusan kaki muncul di tubuh sangguannya. Hantu wanita mengenakan baju besi, dan meskipun halus, itu dapat memancarkan aura tirani yang membuat pembantaian langit, pria besar, dan iblis ketakutan. Hantu ini bukan orang lain, persis seperti apa sangguannya ketika dia adalah Kaisar Abadi Enam Surga. Ledakan. Saat hantu itu muncul dan menyelimuti sangguannya, kekosongan 100.000 li tiba-tiba runtuh. Pengorbanan. Sangguannya di bayangan di kedalaman, dengan bibirnya menggeliat, pedang terbang berwarna merah darah melesat keluar dari tengah alisnya. Setelah berubah dari kekosongan menjadi raksasa setinggi 70 kaki, ia terbang ke tangan kanan hantu. Jika Tan Yun ada di sini, dia akan menemukan bahwa pedang terbang merah darah ini adalah pedang darah paling kuat dari Kaisar Enam Surga di antara 3 artefak abadi. Segera setelah itu, sangguannya naik ke langit dari bayangan-bayangan, muncul di kepala bayangan, menutup matanya, dan menghilang setelah seluruh orang dan bayangan menjadi satu. Boom! Boom! Saat sangguannya menghilang dari kepala Void Shadow, saat mata Void tiba-tiba terbuka, ruang seperti celah besar muncul di kehampaan dalam radius 300.000 mil. Momentumnya tak tertandingi. Kera iblis pembunuh langit tampak terkejut, dan murid raksasa mengungkapkan martabat dan kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan berteriak pada naga emas dan singa, saudaraku, auranya sangat kuat, saya khawatir bahwa puluhan ribu pembangkit tenaga listrik kesempurnaan besar Eclosion Realm bukan lawannya. Warisan kita belum benar-benar dibuka. Saya khawatir itu bukan lawannya. Jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita akan lari. Setelah mendengar ini, naga emas dan singa mengguncang langit dengan raungan keras. Setelah dia menganggukkan kepalanya yang besar dengan berat, Raja Beruang Naga. Tian Luo, berhenti mengejar musuh, datang dan bantu kami. Segera, dari langit yang jauh terdengar suara kasar Raja Beruang Naga, oke, aku akan kembali. Pada saat ini, dalam hantu Kaisar Abadi 6 hari dengan ketinggian ratusan meter, suara menghina sangguannya keluar, jika kamu datang lagi, kamu akan mati. Membunuh. Ditemani oleh suara dingin, hantu Kaisar Abadi 6 Surga, yang memegang pedang darah Kaisar 6 Surga, tiba-tiba menembak melalui kekosongan puluhan ribu kaki, dan memotongnya ke leher naga emas dan singa dewa. Dengan pedang diayunkan, darah meledak ke langit, merobek awan. Naga emas dan singa mengepakkan sayap mereka dan menghindar ke bawah. Meskipun mereka telah lolos dari azab pedang, kepala mereka dipotong oleh pedang darah Kaisar Enam Surga. Pompa. Setelah pedang raksasa berlumuran darah menembus kepala naga emas dan singa, bilah tajam menebas tengkorak dengan suara keras seperti persimpangan emas dan besi. Tulang singa iblismu benar-benar cukup keras, dan kepalamu tidak patah. Suara kaget sangguannya terdengar di bayangan virtual Kaisar Abadi Enam Surga. Wow, di sisi lain, singa Dewa Naga Emas menyemburkan darah, dan merasa pusing di kepalanya. Tubuh seperti gunung itu ditebas sejauh ratusan mil dengan pedang. Mengaum. Ketika naga emas dan singa dewa menghentikan sosoknya dari kehampaan, dia berteriak ketakutan dan sedih, iblis. Tapi itu adalah iblis yang mengendarai tubuh naga besar, dengan iblis ki yang mengerikan melonjak di tubuhnya untuk menutupi langit dan matahari. Tubuh naga menjerat hantu Kaisar Abadi 6 hari, dan berteriak dengan lemah, kera iblis besar, serang. Mengaum. Kera iblis pembunuh surga naik ke langit, mengambil tongkat raksasa, dan menghancurkan hantu Kaisar Abadi 6 surga. Ada naga ajaib, dan kera ajaib ingin menyakiti penguasa istana, itu benar-benar aneh. Keluar dari istana tuanku. Mengikuti tawa sangguannya, hantu 100 zangnya tiba-tiba bergetar. Gelombang kekuatan tirani dengan keras menyembur keluar dari hantu, dengan untaian darah, dengan padat menembus tubuh naga iblis. Darah berdeguk di mata naga iblis, dan vitalitasnya berangsur-angsur menghilang. Setelah tubuh naga sepanjang 2000 kaki menunjukkan lubang darah besar yang tak terhitung jumlahnya, itu dengan lemah mengendurkan hantu Kaisar Abadi 6 hari, dan jatuh ke pegunungan di bawah tanpa mengetahui hidup atau matinya. Saya akan membunuh kamu. Naga dan singa emas yang terluka parah, mengepakkan sayap mereka dengan putus asa, menuju ke Kaisar Abadi 6 surga. Pada saat ini,
kera iblis pembunuh surga mengangkat tongkat raksasa dan menghancurkannya ke hantu Kaisar Abadi 6 Hari. Bayangan Kaisar Abadi 6 Hari, memegang pedang, tiba-tiba mengayunkan pedang di atas kepalanya. Kapan boom? Suara keras, disertai dengan kehampaan yang hancur, ketika pedang darah Kaisar 6 Surga menebas tongkat raksasa yang hancur, seruan terkejut dari kekosongan Kaisar Abadi 6 Surga, dan kemudian kekosongan itu dibombardir secara vertikal. Puluhan ribu kaki. Di sisi lain, kera iblis pembunuh surga dengan pukulan penuh, tongkat raksasa di tangannya hampir pecah, kekuatan besar membawa kera iblis pembunuh surga di lautan awan. Ketika kera pembunuh surga memegang tongkat raksasa di tangannya dan menghentikan sosoknya, daging dan darah di tangan kanannya dan bahkan seluruh lengan kanannya telah dihancurkan oleh kekuatan pedang Sangguan Ya. Jelas, dibandingkan dengan Sangguan Ya, kekuatan Heaven Killing Demon Ape saat ini benar-benar lebih lemah dari itu. Pada saat ini, naga emas dan singa yang telah terbunuh seperti kilat, mengangkat kuku kanan mereka yang besar dengan seluruh kekuatan mereka, dan menginjak dada 6 Surga. Immortal Emperor Void Shadow, aku tidak bisa menahannya. Sangguannya mencibir. Segera, Bai Zhang Suying memegang pedang dan menebas kuku kanan naga emas dan singa dengan keras. Pompa. Dalam percikan darah, darah naga emas dan kaki kanan singa dewa mengalir seperti tembakan, dan kemudian, tubuh singa yang seperti gunung dihancurkan oleh pedang. Mengaum. Raungan keras terdengar, tetapi Raja Beruang Naga Tianluo yang bergegas, muncul di belakang bayangan Kaisar Abadi 6 Hari, dan melemparkan palu besar di telapak tangan kanannya. Pada saat yang sama, Raja Beruang Naga Tianluo melintas dari kehampaan dan muncul di atas bayangan Kaisar Abadi 6 Hari. Telapak tangan kirinya mengangkat palu raksasa lainnya dan membantingnya ke kepala hantu itu. Berdengung. Saat kekosongan hancur dan hancur, kera iblis pembunuh surga terbang melintasi kekosongan, dan tongkat raksasa gelap menyapu 1000 pasukan, menabrak pinggang 6 Surga Immortal Emperor Void. Pada saat ini, sangguannya menghadapi kombinasi mulus dari kera iblis pembunuh surga dan Tianluo Long Xiongwang. Nada suaranya masih penuh makna mengendalikan situasi secara keseluruhan, binatang itu juga ingin melawan penguasa istana. Tidak tahan. Begitu suara itu jatuh, bayangan Kaisar Abadi 6 Hari, tubuh Bai Zhang berbalik, kekuatan tirani, lalu palu raksasa yang meledak dari belakang berbalik. Pada saat yang sama, telapak tangan kirinya yang besar, yang seperti rumah, menamparkan palu raksasa yang dijatuhkan oleh langit di atas kepala. Ledakan. Biarkan aku pergi, wanita mati ini sangat kuat. Dalam suara yang memekakkan telinga, hantu palem raksasa, setelah memukul palu raksasa, Raja Beruang Tianluolong berteriak, tidak mampu memegang palu raksasa, seluruh kaki beruang patah dan tulangnya patah, dan tubuh beruang besar ditutupi oleh itu, telapak. Yue terbang, dan nada sangguannya terkejut lagi, kekuatan yang luar biasa. Kau beruang bodoh bukan beruang biasa. Karena dia yakin bahwa dia hanya memiliki telapak tangan, hanya Yue yang dapat menghancurkan beruang biasa di tahap ke-10 kedewasaan, tetapi dia tidak berharap bahwa beruang ini adalah alternatif. Tentu saja, Raja Tianluo Longqiong dengan baik hati merasa bahwa jika dia tidak menelan sumber kekuatan ilahi dari Golden Wing Rock, dia akan terbunuh setelah telapak tangannya. Sangguannya terkejut, dan Suying menebas tongkat raksasa berwarna gelap yang mengarah ke pinggangnya dengan pedang di tangan kanannya. Tiba-tiba, kera iblis pembunuh surga dihancurkan oleh pedang, dan tongkat raksasa di tangannya berdengung dan bergetar di telapak tangan kanan dengan hanya tulang yang tersisa, seolah-olah dia akan keluar. Sangguannya hanya mundur 100 kaki dan menstabilkan sosoknya. Dia mencibir dan berkata, kera ajaib, penguasa istana mengira tulang lengan kananmu akan hancur kali ini. Tapi kamu sangat mengejutkan penguasa istana. Kamu tidak menyangka tulangmu sekeras tulang singa iblis. Tapi sayang sekali kamu masih ingin mati. Begitu suara itu jatuh, hantu Kaisar Abadi 6 Surga, dengan kekosongan yang terfragmentasi, menyapu kera iblis pembunuh surga dengan kecepatan ekstrim. Pergelangan tangannya dengan cepat berputar, dan tiba-tiba, ratusan ribu lampu pedang berwarna darah tertelan. Kekosongan ini menyelimuti kera iblis pembunuh surga. Apa? Kera iblis pembunuh surga mengeluarkan suara ratapan yang tragis. Itu memegang tongkat raksasa. Meskipun itu memblokir cahaya pedang yang menebas ke titik vital, itu sekali lagi menambahkan ratusan luka tulang di sekujur tubuhnya. Terutama daging dan darah di pipi kanannya dicukur habis oleh sinar pedang, memperlihatkan tulang pipinya yang hitam. Kakak kedua, tunggu, kakak tertua akan membantumu. Terlepas dari luka-lukanya,
Naga emas dan singa terbang menuju pembunuh surga. Dan saya, Raja Beruang Naga Tianluo memegang palu raksasa dengan satu tangan, kekuatan iblis di tubuhnya melonjak keluar, dan dia terbang menuju kera pembunuh surga. Dan saya, dengan suara wanita yang lemah dan menyenangkan, iblis menari dengan tubuh berdarah 2000 kaki, naik dari pegunungan. Pada saat yang sama, di medan perang antara empat binatang dan sangguannya, di kehampaan jutaan mil jauhnya di timur, pertempuran juga terjadi. Shen Shuzhen, Sue Ziyan, dan Tuoba Yingying dari tahap ketujuh alam bulu bertarung melawan seorang wanita berbaju hijau. Wanita dalam gaun hijau tampaknya berusia awal 20-an, gaunnya terbuka, gaun panjangnya setipis sayap jangkrik, dan payudara seperti zamrud menjulang. Dia memiliki wajah cantik yang tidak kalah dengan Shen Shuzhen, penuh pesona, seolah-olah dia bisa mempesona semua makhluk. Dia adalah putri satu-satunya sangguannya, Nirou, dan sekarang tingkat kekuatan ke-9 di Feathering Realm. Jika Tan Yun melakukan ini lagi, dia pasti akan mengenal wanita ini. Karena saat itu, ketika Tan Yun masih level keempat dari alam jiwa ilahi, dia bertarung melawan Nirou di Long Yun Zong. Tan Yun tidak begitu kuat pada awalnya. Sejak saat itu, Tan Yun menggunakan pedang Kaisar Enam Surga yang terungkap di tangan Nirou dan menduga bahwa ibunya adalah Kaisar Abadi Enam Surga yang bereinkarnasi ke benua hukuman surgawi dan menciptakan enam surga. Istana yang mendalam. Pada saat ini, pedang di tangan Nirou diukir dengan 6 pedang terbang galaksi yang mempesona, yang merupakan salah satu dari 3 senjata abadi 6 Kaisar Surgawi. Pedang Kaisar Enam Surga sama terkenalnya dengan pedang darah Kaisar Enam Surga di tangan Sangguan Ya. Pada saat ini, di langit, Nirou mengalahkan 3 putri Tuoba Yingying dengan 1 musuh dan 3. Tuoba Yingying adalah yang terkuat dari 3 wanita, tapi dia hanya lapisan ke-7 dari tahap eklosion, dan dia jauh lebih lemah di hadapan Nirou. Karena Tuoba Yingying memiliki kemampuan untuk melompati eklosion realem Dzogchen biasa, tetapi Nirou memiliki kemampuan untuk melompati eklosion realem Dzogchen biasa. Nirou terkekeh dan berkata, Tuan Muda Istana ini dapat melihat bahwa kalian bertiga sangat kuat dalam melompati tantangan. Sangat disayangkan bahwa ketika kamu bertemu Tuan Istana Muda ini, hanya ada satu jalan buntu. Menderita sampai mati. Setelah Nirou membuang senyumnya, kekosongan tiba-tiba menghilang, dan kemudian dia muncul di atas Sue Ziyan. Dia tidak melihat gerakan apapun. Tiba-tiba, 9 ilmu pedang dari salju dan salju yang menipu mengandung hal yang tidak dapat diganggu-gugat, seperti 10.000 teratai surgawi Zhang yang mekar, dengan kekosongan yang retak, menebas ke arah Shen Shuzhen dan Sue Ziyan. Melihat Tuoba Yingying bergegas ke arahnya, Shen Shuzhen buru-buru berkata, tinggalkan aku sendiri, selamatkan Ziyan. Oke, hati-hati. Tuoba Yingying melesat menembus cahaya pedang, pompa. Cahaya pedang jatuh dari langit dan memotong Tuoba Yingying. Pada saat ini, lengan kanan Sue Ziyan telah dipotong-potong. Saat dia menghindar, cahaya pedang lain menebasnya. Cak-cak, Ziyan, kamu mati. Nirou terkikik di langit. Tiba-tiba, senyumnya membeku di wajahnya. Dia menemukan Tuoba Yingying, yang terbelah menjadi 2 oleh cahaya pedangnya, dengan hanya bagian atas tubuhnya yang menghadap Sue Ziyan yang tertembak. Saat Sue Ziyan akan kehilangan gioknya, tubuh bagian atas Tuoba Yingying tiba-tiba mengulurkan tangan gioknya, menarik Sue Ziyan kembali dari ambang kematian. Segera setelah itu, tubuh bagian bawah Tuoba Yingying yang terputus berubah menjadi seberkas cahaya. Menyatu dengan tubuh bagian atas. Kecuali wajahnya sedikit pucat, tidak ada trauma. Tiba-tiba, erangan menyakitkan terdengar di belakang kedua gadis itu. Tuoba Yingying dan Sue Ziyan menoleh ke belakang, tetapi mereka melihat perut Shen Subing terpotong dan darah mengalir. Yingying, apakah masih ada cairan kehidupan? Sue Ziyan tampak khawatir. Hanya tetes terakhir. Tuoba Yingying berkata, untuk Suster Shen, untuk Saudari Ziyan. Sue Ziyan dan Shen Shuzhen berbicara serempak. Jika Anda ingin melukai diri sendiri, biarkan lawan pulih terlebih dahulu. Yingying ke Ziyan, dia lebih terluka dariku. Shen Shuzhen berkata dengan ekspresi tegas. Oke, Tuoba Yingying menjentikkan jarinya, setetes cairan kehidupan berubah dari kehampaan menjadi kabut yang memancarkan napas kuat, menutupi Sue Ziyan. Lengan kanan yang hilang dari Sue Ziyan segera tumbuh seperti rebung setelah hujan. Shuzhen, ayo tahan dia dan beri Ziyan waktu untuk pulih. Setelah Tuoba Yingying berkata, ketika dia ingin membunuh Nirou,
Tiba-tiba, suara marah Tan Yun bergema di langit. Ziyan, dia mematahkan lenganmu, dan ipar laki-laki berjanji untuk mematahkan anggota tubuhnya. Keratua, pria besar, iblis, Tian Luolong, Raja Beruang, tunggu sebentar, aku akan segera datang. Mendengar ini, Nirou, yang hendak menyerang ketiga putri Suezian, terkejut di udara. Pada saat ini, lengan kanan Suezian telah pulih, dan dia dengan gembira berkata, kakak ipar dan mereka kembali. Besar, melihat kembalinya Tan Yun, bukan hanya Suezian yang tertawa, tetapi juga Sen Suzhen dan Tuoba Yingying. Ziyan, Suzhen, kami akan menahannya dan menunggu bala bantuan datang. Tuoba Yingying segera menjadi termotivasi. Bagus. Suezian dan Sen Suzhen segera menjawab. Pada saat ini, rambut Nirou berkibar, dan indera spiritualnya dilepaskan. Melalui indera spiritualnya, dia menemukan bahwa ribuan mil jauhnya, Tan Yun mengendarai perahu abadi dan terbang dengan kecepatan tinggi bersama kelima putrinya dan Zhong Wuhe. Ketika dia melihat kultivasi Tan Yun dan yang lainnya, ekspresi seriusnya digantikan oleh pesona dan penghinaan lagi. Karena dia menemukan bahwa, kecuali untuk tahap eklosion lapisan ke-8 Sen Subing, Tan Yun dan 4 gadis lainnya hanyalah lapisan ke-7 dari tahap eklosion, dan Zhong Wuhe hanya berada di tahap ke-7 tahap eklosion, dan dia bahkan mengabaikannya. Dia melirik ketiga putri Suezian, cekikikan dan berkata, kebetulan mereka ada di sini, dan Tuan Istana Muda ini sendiri yang bisa menghancurkan mereka. Sekarang, kamu pergi untuk mati dulu. Segera, Nirou dengan panik menyerang ketiga wanita itu, dan ketiga wanita itu mundur dengan mantap. Ketiga wanita itu mengambil keputusan, tidak bekerja keras saat ini, menunggu Tan Yun dan yang lainnya membunuh, lalu melawan bersama. Pada saat yang sama, di sisi lain langit, sangguannya, yang menyatu dengan hantu Kaisar Abadi 6 Surga, menamparkan Moer dengan satu telapak tangan. Tiba-tiba, tubuh naga seluas 2000 kaki persegi Moer menghancurkan puncak-puncak yang megah dan berdiri di atas gunung, di setiap belokan. Darah mengalir di tubuh naganya. Iblis, naga emas dan singa yang terluka parah berteriak dalam kesedihan, tunggu, tuannya ada di sini. Pada saat ini, kera pembunuh surgawi, singa dewa naga emas, dan raja beruang naga langit semuanya terluka parah. Tengah. Tiba-tiba, peringatan Tan Yun terdengar di benak ketiga binatang itu, jangan berkelahi dengannya, jika saya tidak salah, dia sedang menampilkan Sutra 6 Kaisar Langit. Dia berada di alam abadi 6 surga dalam kehidupan terakhirnya, dan dengan teknik ini dia naik ke posisi Kaisar Abadi dan menjadi penguasa alam abadi 6. Surga, belum lagi kamu, bahkan jika kita pergi bersama, aku takut dia tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja, dia telah bereinkarnasi sekarang, dan aku hanya tahu seberapa kuat dia ketika dia menyerang secara pribadi. Aku akan menemuinya nanti, jika bukan karena lawannya, kita akan mundur. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia mengendarai Xianzu kesangguannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tan Yun segera meminta Zhong Wuhe untuk bersembunyi di pagoda suci yang indah, dan mengirimkan suara kepada 5 wanita di Xianzu. Nanti, Su Bing dan saya akan membantu keratua, pria besar, dan Raja Beruang Naga Tianluo untuk mengepung sangguannya. Xianer, Yukin, Xi Yao, kalian bertiga akan membantu Ziyan, Yingying, dan Su Zhen berurusan dengan Nirou. Oke, 5 dewi berbicara dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, sangguannya melepaskan indera spiritualnya dan menyelimuti Tan Yun yang telah muncul 3 juta mil di sebelah kiri. Dia sangat bersemangat. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan kesulitan berurusan dengan Tan Yun dan kelima gadis itu. Tan Yun, hari ini kamu hampir tidak bisa terbang dengan sayapmu. Suara pembunuh sangguannya bergema di bayangan virtual Kaisar Abadi 6 Surga, bunuh kamu, penguasa istana dapat menyelesaikan misi dan naik sesegera mungkin. Hantu Kaisar Abadi 6 Hari, yang setinggi 100 meter, tidak lagi peduli dengan kera iblis, naga emas dan singa, dan raja naga dan beruang. Cepat kejar dan lindungi tuannya. Setelah kera iblis pembunuh surga berteriak, dia mengejar singa dewa naga emas, raja beruang naga Tianluo, dan hantu Kaisar Abadi 6 Surga. 2 juta mil, 1 juta mil, 5 juta mil. Tan Yunling terkunci dalam hantu gagah Kaisar Abadi 6 Surga. Ketika dia menemukan bahwa dia berada ribuan mil jauhnya darinya, Tan Yun berkata dengan transmisi suara, Su Bing ikut aku. Yukin mengendarai perahu peri, dan Xianer, Xi Yao,
Pergi dan bantu Si Yan dan yang lainnya. Setelah itu, Tan Yun dan Sen Subing naik ke langit dari Xiansu. Tan Yun, Sister Sen, hati-hati. Setelah Namong Yukin meninggalkan kalimat, dia mengendarai perahu roh dan menggambar busur besar dari kehampaan, melewati hantu kaisar abadi 6 hari yang terbang, menuju ratusan ribuan mil jauhnya, Su Zhen, Ying Ying, dan Xian yang melawan Nirou terbang jauh. Ketika Sangguanya melihat ketiga putrinya naik perahu peri untuk membunuh putrinya, dia tidak peduli karena dia cukup yakin dengan kekuatan putrinya. Subing menjeratnya, aku akan mengatur formasi pedang. Setelah Tan Yun meninggal, dia mulai tidak mengatur formasi pedang. Formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Di antara pikiran Tan Yun, cincin alam semesta sering berkedip, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, cahaya, 11 pedang terbang, setelah cincin alam semesta keluar, membubung ke langit. Berubah menjadi 11 aliran cahaya, dan setelah menembakkan kekosongan sekitar 20.000 mil, cahaya itu tampak berputar-putar dalam lingkaran. Sebelum formasi pedang Tan Yun berhasil dibentuk, cibiran Sangguanya datang, apakah menurutmu Raja Istana ini akan membuatmu berhasil mengaturnya? Dasar idiot. Sebelum kata-kata itu jatuh, hantu Kaisar Abadi 6 surga terbang menuju pedang terbang ribuan mil jauhnya di sebelah kiri, mencoba menghancurkan pedang terbang dan mencegah Tan Yun mengatur formasi pedang. Sangguanya berhati-hati dan berhati-hati. Meskipun dia yakin bahwa dia bisa membunuh Tan Yun, dia memikirkan identitas masa lalu Tan Yun, jadi dia bertekad untuk tidak memberi Tan Yun kesempatan untuk melawan. Betulkah? Tubuh Sen Subing Miaoman memancarkan aura 8 kali lipat dari Feathering Realm, dia mencibir, saya mengakui bahwa itu bukan lawan Anda, tetapi saya masih dapat mencegah Anda menghancurkan formasi pedang. Langkah ajaib ruang waktu. Sen Subing Liing melintas dan kecepatannya sangat cepat. Meskipun dia jauh lebih lambat dari Sangguanya, dia lebih dekat dengan pedang terbang yang ingin dihancurkan Sangguanya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Sen Subing mencegat Liu Tianxian. Pada saat Kaisar Suying, kekuatan waktu, ruang, dan surga di tubuhnya disuntikkan dengan gila-gilaan ke pedang terbang di tangan Yu Su Ho. Ekspresi Sen Subing serius, dan pergelangan tangannya berputar seperti kilat. Segera, puluhan ribu kaki waktu dan ruang dan cahaya pedang kekuatan surgawi, dengan potongan-potongan kekosongan yang runtuh, kekerasan terhadap hantu Kaisar Abadi 6 surga satu demi satu. Alam eklosion belaka 8 kali lipat, rentan. Di dalam 6 surga Kaisar Suanying, ejekan Sangguanya terdengar, dan kemudian, dengan lambaian lengan kanan Suanying, segera, di dalam pedang darah Kaisar 6 surga, cahaya pedang berwarna darah meledak dari dalam puluhan kali. Cahaya pedang dari kekuatan surga terputus. Boom, 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 boom. Dengan suara cepat, tumpul dan keras, cahaya pedang berwarna darah dari ribuan kaki hancur seperti bambu menghancurkan cahaya pedang dari kekuatan waktu dan ruang, dan akhirnya runtuh ke dalam kehampaan dengan cahaya pedang terakhir. Hah! Suara kaget Sangguanya terdengar di bayangan virtual Kaisar Abadi 6 surga, pedang penguasa istana sudah cukup untuk membunuh ratusan kekuatan kesempurnaan besar alam eklosion biasa, mengapa itu tidak menyakitimu? Dalam proses menyerang Huang Fu Shengzong hari ini, Sangguanya terkejut berkali-kali. Pertama-tama, kekerasan tulang kera iblis dan singa iblis di dalam hatinya telah melampaui imajinasinya. Kedua, beruang bodoh itu juga memiliki kekuatan tak terbatas dan kemampuan menantang. Pada saat ini, Sen Subing, yang menghalangi jalannya, meskipun dia hanya lapisan ke-8 dari alam eklosion, dia merasa bahwa kekuatannya bahkan lebih kuat daripada kera iblis. Berdengung. Ketika Sangguanya merasa tidak terpikirkan, arai pedang ilahi Hong Mengtu telah berhasil dipasang, dan tiba-tiba, tirai cahaya kabur keluar dari 11 pedang terbang. Dalam sekejap dari tirai tipis itu, formasi megah 20.000 li terbentuk dari langit, menyelimutinya, Sen Subing, Tan Yun, dan Keratua Terbang, Bakil Besar, dan Raja Beruang Naga Tianluo. Tubuh api Hong Meng. Tan Yun berdiri di udara, ukurannya melonjak hingga 300 kaki, tubuhnya memancarkan warna seperti magma, yang mengejutkan. Segera, pedang pembunuh ilahi Hong Meng terbang keluar dari kedalaman pikiran Tan Yun, berubah menjadi 200 kaki, dan terbang ke tangan kanan Tan Yun. Segera setelah itu, Tan Yun menjalankan seni pedang Excalibur Hong Meng, dan auranya tiba-tiba melonjak ke kesempurnaan besar alam eklosion. Tan Yun memegang pedang ilahi Hong Meng,
dan melihat hantu Kaisar Abadi Enam Surga dari kejauhan. Suara yang dalam itu seperti guntur, dan suaranya keras dan keras. Dalam bayangan virtual Kaisar Abadi Enam Surga, suara acuh tak acuh sangguannya keluar, siapa yang penting? Yang penting adalah kamu akan mati hari ini. Anjing tak tahu malu. Mata Tan Yun merah, dan matanya dipenuhi amarah. Jangan lupa, kamu hanyalah salah satu anjingku. 9 surga abadi alam pernah menjadi wilayah di bawah yurisdiksi alam Dewa Hongmeng saya, tetapi Anda dan 8 kaisar abadi lainnya mengkhianati saya. Mendengar itu, dalam bayangan Kaisar Abadi Enam Surga, suara dingin sangguannya keluar, ya. Anda benar, saya memang anjing Anda di masa lalu, tapi itu sama saja, sekarang saya memberitahu Anda bahwa Anda lebih rendah dari anjing yang dulu. Tan Yun dengan marah berkata, mengapa? Mengapa Anda mengkhianati saya sejak awal? Bukankah baik bagi saya untuk memperlakukan Anda 9 kaisar abadi? Sangguannya, jangan lupakan sumpah yang kau buat saat aku mengangkatmu menjadi kaisar langit ke-6 saat kau berada di dunia ini. Sangguan ia mencibir dan berkata, sumpah hukum surga itu ditetapkan oleh Anda di masa lalu, dan telah dilanggar oleh Tuan kita Chaos Supreme. Sekarang saya melanggar sumpah setia kepada Anda, dan saya tidak akan dihukum oleh hukum surga. Hahaha. Tan Yun tertawa terbahak-bahak, oke. Karena kamu sekarang mengenali penguasa kekacauan, pasti binatang buas inilah yang membuatmu bereinkarnasi ke benua hukuman surgawi. Sangguan ia berkata dengan acuh tak acuh, Tan Yun, demi kamu menjadi tuanku di masa lalu, aku akan menjaga seluruh tubuhmu hari ini, kamu bisa membunuh dirimu sendiri. Jangan membuat perjuangan yang tidak perlu, apalagi kamu adalah kesempurnaan besar tahap eklosion, bahkan jika kamu adalah tingkat ke-9 tahap eklosion, aku akan bertanya pada diriku sendiri bahwa kamu bukan lawanmu, tetapi sangat disayangkan bahwa kamu hanya eklosion tahap tingkat ke-7. Mendengar itu, fitur wajah tampan Tan Yun sangat terdistorsi, potong dirimu sendiri. Kamu terlalu menghargai dirimu sendiri, berhenti bicara omong kosong, ayo. Begitu kata-kata itu jatuh, 11 jenis kekuatan surgawi di tubuh Tan Yun dengan gila-gilaan membanjiri pedang pembunuh dewa di tangannya. Taktik Tan Yun sangat jelas saat ini. Selanjutnya dia akan melakukan serangan terkuat. Jika dia tidak bisa menjadi lawan sangguannya, dia akan. Untuk alasan kamu telah mengkultivasiku, aku akan membiarkanmu bertindak lebih dulu. Suara sangguannya penuh dengan provokasi dan penghinaan. Jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung, lebih sedikit omong kosong. Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng di tangannya, dan berteriak, deat abis. Tiba-tiba, kekosongan Hongmeng, seperti titik cahaya hitam seperti sebutir beras, tiba-tiba meroket dari atas kepala kekosongan Kaisar Abadi Enam Surga, berubah menjadi pusaran air hingga 30.000 mil, menelan kekosongan Kaisar Abadi Enam Surga di dalamnya, dia. Pusaran air itu sehitam tinta dan sedalam jurang. Di dalam pusaran seperti jurang, ada ribuan kaki pedang kematian, tak berujung, kecepatan cahaya berputar di sekitar dan menelan hantu Kaisar Abadi Enam Hari. Itu penuh sesak, dan hantu Kaisar Abadi Enam Surga tidak punya waktu untuk menghindar. Sutra 6 Kaisar Langit Perisai Kaisar Enam Surga. Dalam sekejap, permukaan bayangan virtual Kaisar Abadi Enam Surga berubah menjadi 6 galaksi berkabut, dan galaksi dalam itu, yang berputar di sekelilingnya, berubah menjadi tirai tipis setinggi ribuan kaki. Bintang-bintang terang tertanam di tirai tipis, yang cukup indah dan mengejutkan. Bum bum bum. Dengan semburan suara yang cepat dan memekakkan telinga, saat pedang kematian sepanjang 1000 kaki menebas perisai Kaisar Enam Hari, mereka hancur berkeping-keping. Dan perisai Kaisar Enam Hari ribuan meter, hanya sering bergetar, tetapi tidak ada tanda-tanda pecah. Ups! Hati Tan Yun bergetar dan segera mentransmisikan ke Sen Subing, Subing, kami bukan lawannya. Aku di sebelah kirimu sekarang, membuka celah di medan perang. Kamu akan menangkap Niro secepat mungkin, dan kemudian mengancam sangguan ya. Sen Subing berkata dengan ekspresi khawatir, oke, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Setelah Sen Subing melewati transmisi suara, sebuah celah tiba-tiba muncul di layar sebelah kirinya, dan dia melesat keluar dari celah itu dengan kecepatan tinggi. Tan Yun menatap hantu Enam Surga di Abyss of Death, sambil mentransmisikan suara ke Raja Beruang Naga Langit yang terluka parah, kera pembunuh surga, dan singa Dewa Naga Emas, kamu sudah terluka parah, jadi kamu bisa, tidak membantu sama sekali. Tangkap aku. Dalam transmisi suara,
Saat menara suci yang indah terbang keluar dari telinga Tan Yun, ketiga binatang itu berubah menjadi tiga balok, dan mereka segera memasuki menara suci. Ketika Tan Yun hendak memasuki jurang kematian dan menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng, kejutan besar tiba-tiba muncul di pupil raksasanya. Tetapi melihat hantu Kaisar Abadi 6 hari di jurang kematian, dengan dingin berteriak, hancurkan tuan istana ini. Tiba-tiba, perisai Kaisar 6 hari yang menyelimuti hantu Kaisar Abadi 6 hari dengan cepat membengkak menjadi permaisuri besar, pecah berkeping-keping. Merayu. Ketika angin melolong seperti hantu yang menangis dan melolong serigala, akibat dari perisai kekaisaran 6 hari meledak dan menghancurkan semua bilah kematian di jurang maut, dan kemudian menghancurkan jurang kematian 30.000 mil. Seni pedang ilahi Hongmeng Tu 5 elemen rusak. Membunuh. Tan Yun menari sangat cepat dari kehampaan dan mengayunkan 5 pedang. Su, Ho. Dalam sekejap, 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, berubah menjadi 5 cahaya pedang 1000 zang yang indah. Setelah menembak keluar dari pedang pembunuhan Hongmeng, mereka bergabung menjadi cahaya pedang 5 elemen sepanjang 5 kaki di kehampaan, menebas dengan berani. 6 surga immortal Kaisar Pantom. Keterampilan mengukir kecil. Hantu Kaisar Abadi 6 surga, memegang pedang darah Kaisar 6 surga, dengan santai melambaikannya, dan segera, cahaya pedang berwarna darah setinggi 10.000 kaki bertabrakan dengan cahaya pedang 5 elemen dengan cara yang perkasa. Bang boom. Dalam suara keras, 2 lampu pedang runtuh bersama tak terlihat. Waktu yang deras. Tan Yun terlihat lebih serius dari sebelumnya. Namun, ketika semburan waktu dan ruang dengan diameter 30.000 mil turun dari langit dan menelan hantu Kaisar Abadi 6 surga, hantu Kaisar Abadi 6 surga mengguncang tubuhnya. Tiba-tiba, aura yang tak tertandingi dan kuat menghancurkan aliran waktu yang sangat besar hingga tak terlihat. Hahaha. Ejekan sangguannya terdengar di bayangan virtual Kaisar Abadi 6 surga, mantan tuanku, jangan lakukan perjuangan yang tidak perlu, kamu sama sekali bukan lawanku. Sekarang, kamu pergi untuk mati. Setelah jeda, suara sangguan Yana menjadi suram dan seperti hantu, dan terdengar lagi, 6 surga Kaisar Jing, bintang-bintang membunyikan bulan. Kemudian, adegan mengejutkan terjadi. Saya melihat bahwa hantu Kaisar 6 hari, memegang pedang darah Kaisar 6 hari, menari dengan kecepatan ekstrim dari kehampaan. Berdengung. Di langit gemetar, pedang berdarah bersinar sepanjang 3.000 meter naik ke langit, dan setiap pedang berdarah berubah menjadi bintang berdarah besar ratusan meter. Dalam sekejap, ke-3.600 lampu pedang berubah menjadi 3.600 bintang, dan aura yang memancar dari setiap bintang menyebabkan kekosongan di sekitarnya retak. Seolah-olah bintang berwarna darah mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Wow, hantu Kaisar Peri 6 hari naik ke langit dan terbang ke bintang berwarna darah. Pada saat ini, dia tampaknya menjadi penguasa galaksi, menatap Tan Yun, yang tingginya 300 meter dan tampak seperti magma raksasa di bawah, dan nada suaranya mengandung arti mengawasi segalanya, mantan tuanku, hari ini adalah tanggal kematianmu. Pergi ke penguasa istana untuk mati. Membunuh. Begitu kata-kata itu jatuh, 3.600 bintang berwarna darah tiba-tiba meledak ke dalam kehampaan, membawa 3.600 lubang besar di ruang gelap, bergegas ke arah Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun pasti tidak bisa mengelak. Kuat, Tan Yun tahu bahwa jika dia dipukul, dia akan dihancurkan dan dihancurkan. Gelombang ruang. Pada pemikiran pertama Tan Yun, suara gelombang air pasang datang dari formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Tiba-tiba, gelombang ruang dalam radius 100.000 mil langsung menelan Tan Yun dan hantu Kaisar Abadi 6 hari di atasnya. Juga ditelan adalah 3.600 bintang berdarah yang meledak ke arah Tan Yun. Dalam gelombang ruang, kecepatan bintang berwarna darah tiba-tiba turun 30%, dan mereka masih membombardir Tan Yun. Hongmeng Killing God Sword Art Hongmeng Killing God. Tan Yun menggenggam pedang suci di kedua tangan, dan bintang-bintang yang meledak dengan keras ke atas tiba-tiba menebas ke atas melintasi langit. Om, merayu. Tiba-tiba, kehampaan dalam radius puluhan ribu mil runtuh, dan kehampaan gelap tampak menangis. Di dalam Divine Killing Sword, bayangan pedang panjang dan halus meledak. Bayangan pedang Hongmeng ada dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, dan kekuatannya telah meningkat 3 kali lipat, menebas bintang berwarna darah. Boom boom boom. Dalam suara yang memekakkan telinga, pukulan terkuat Tan Yun menghancurkan lebih dari 2.000 bintang berdarah seperti bambu. Namun,
Karena ranah Tan Yun 3 kali lebih rendah dari sangguannya, kekuatan supernatural Hong Meng God Killing miliknya tidak pernah sekuat kekuatan supernatural bulan cincin bintang sangguannya. Pada akhirnya, Hong Meng Sword Shadow sepanjang 10.000 meter hanya meledakkan lebih dari 3.000 bintang berwarna darah, dan kemudian runtuh tanpa daya. Berdengung. Boom! Lebih dari 500 bintang berwarna darah yang tersisa membawa gelombang dalam gelombang ruang, meledak ke arah Tan Yun. Tan Yun merasa sangat takut dengan momentum itu. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan terkuat sejak reinkarnasi. Api es Hong Meng. Saat Tan Yun meraung, telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong keluar dari udara. Tiba-tiba, pada awal tahap ke-10, nyala es Hong Meng setinggi 1.500 meter tiba-tiba berubah menjadi gunung es biru di depan Tan Yun, dan Tan Yun muncul dari gelombang ruang, naik perlahan ke langit. Boom! Boom! Wow! Dengan ledakan yang menggelegar, gunung es biru diledakkan oleh lebih dari 500 bintang berwarna darah dan berubah menjadi percikan es yang pecah, dan kemudian berubah menjadi gugusan es biru yang tersuspensi dalam gelombang ruang angkasa. Warna api. Tan Yun melonjak ke langit, hampir menghindari semua bintang berdarah. Namun, 3 lagi meledak ke arah kaki, dada, dan kepala kanannya. Penjara kayu. Tan Yun, yang ketakutan, mengeluarkan raungan tajam, dan tiba-tiba, ada lolongan melolong di kekosongan Hong Meng. Tiba-tiba, untaian kekuatan kayu seperti piton hijau menonjol dari kekosongan Hong Meng, terjalin dan ditenun seperti sambaran petir. Tangan zamrud raksasa berdiri di depan Tan Yun. Boom bang bang. Dengan 3 gouge tumpul, 3 bintang berwarna darah, hampir tanpa jeda, meledakkan tangan raksasa-raksasa itu, membawa kekosongan yang runtuh, meledak ke arah Tan Yun lagi. 3 bintang berwarna darah masih berhenti dicentang. Tan Yun mengambil kesempatan untuk terbang ke udara. Bintang berwarna darah yang awalnya meledakkan kepala Tan Yun sebelum mengenai tulang rusuk kanan Tan Yun terasa berat. Bintang berdarah yang meledakkan dada Tan Yun sebelum meledak di lutut kiri Tan Yun. Retakan. Apa? Suara retak tulang yang jelas dan suara menyakitkan Tan Yun Xing yang tak terkendali terdengar satu demi satu. Segera, dada Tan Yun runtuh, dan 12 tulang rusuk di sebelah kanan hancur. Dan lutut kirinya dan bintang berwarna darah dari 100 zang juga meledak bersama. Dalam kabut darah, seluruh kaki kiri Tan Yun hampir hancur total. Dampak besar menyebabkan mulut Tan Yun menyemprotkan darah, dan tubuhnya yang seperti gunung diledakkan sejauh ribuan mil dalam tendangan voli. Saat Tan Yun menghentikan sosoknya di udara, dia merasa organ dalamnya telah terluka parah. Dia hancur, dan darah terus mengalir di mulut dan dadanya. Hehehehe, mantan tuanku, tidakkah kamu berharap suatu hari kamu akan diganggu oleh semut di matamu? Di dalam hantu Kaisar Abadi 6 Surga, suara ejekan sangguannya keluar, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu. Bintang dan bulan, yang baru saja digunakan oleh penguasa istana, hanyalah yang terlemah dari 6 kekuatan gaib dari 6 sutra Kaisar Langit. Anda tidak dapat menanggung ini, jadi selanjutnya, apakah Anda memiliki cara untuk bertahan hidup? Tepat ketika sangguannya memutuskan bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan dan ingin membunuh Tan Yun, tiba-tiba terdengar suara wanita yang ketakutan, "Ibu, tolong aku." "Rower," seru sangguannya, dengan tak berdaya formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, menghalangi garis pandang dan tidak dapat melihat pemandangan luar. "Rower, jangan takut. Saat ibuku membunuh Tan Yun, aku akan menyelamatkanmu." Tanpa menunggu kata-kata sangguannya, tiba-tiba Sen Subing mendengar suara yang tidak diragukan lagi. "Sangguannya, dengarkan, jika kamu berani bertindak gegabah, aku akan membunuh putrimu." Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa Sen Subing telah menangkap Nirou. Licik di matanya, menatap hantu Kaisar Abadi 6 Surga, dia menyeringai dan berkata, "Metodeku di luar imajinasimu. Sekarang kamu mati." Mendengar ini, sangguannya, yang telah bergabung dengan hantu Kaisar Abadi 6 Surga, terkejut sesaat, dan ekspresinya menjadi serius. Dia mendengar dari nada Tan Yun bahwa Tan Yun tampaknya memiliki seorang pembunuh yang tidak takut pada dirinya sendiri. Apakah Tan Yun masih memiliki seorang pembunuh? Ada kentut. Dia melihat hantu Kaisar Abadi 6 Surga yang telah digertak olehnya, dan tiba-tiba, kekuatan spiritual emas yang kuat dan kekuatan Dao Surgawi Hong Meng yang luas mengalir keluar dari tubuhnya, dan kemudian, dalam satu pikiran, formasi pedang ilahi Hong Meng Tu rusak. Tan Yun, yang terluka parah, dengan putus asa menggunakan langkah luar biasa,
dan berkedip ke arah Sen Subing yang berjarak 3 juta mil. Saat melewati gunung, Tan Yun mempersembahkan korban ke menara suci yang indah dan membawa iblis berdarah di puncak yang rusak ke menara suci. Sialan, kamu berani mempermainkanku. Ketika kemarahan terdengar, hantu Kaisar Abadi 6 Surga mengejar Tan Yun dengan kecepatan 50% lebih cepat dari Tan Yun. Namun, pada saat berikutnya, hantu Kaisar Abadi 6 Surga tiba-tiba berhenti dari langit sebelum menghilang dan berubah menjadi sangguannya. Alasan dia tidak mengejar adalah karena, pada saat ini, Sen Subing mencubit bagian belakang leher Niro dengan tangan kirinya, dan meletakkan pedang di leher Niro dengan tangan kanannya. Jangan bergerak, Sen Subing berkata dengan marah pada Sangguan Ya. Kamu semut yang rendah hati, lepaskan putriku. Ketika Sangguan Ya memerah karena marah, Sen Subing sudah mengambil Niro dan melayang di samping Tan Yun yang melarikan diri. Setelah Sen Subing peduli pada Tan Yun, dia menatap sangguannya, dan kata-kata selanjutnya membuat sangguannya tercengang.